Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Wala yadurulan ora bahaya apa muhadatu najisin nganceri najis li badanihi maring badani musalli. Maksudnya itu seperti umpama ini orang sholat, ini sajadah umpama. Nah ini yang termasuk badan itu yang nempel ning sajadah. Adapun yang tidak tempel tuh orang termasuk. Nah umpama pas sholat di sebelah sininya tuh najis, nggak apa-apa, yang penting anggota tubuh orang yang tuh najis, tidak bahaya, sholatnya sah. Atau najisnya sebelah sini di luar sajadah, ini sajadah kita sujud sebelah sini, najisnya sebelah sini, ini termasuk muhadah pula. Kastik bali najisin, kayak ngadepin najis, au mutanajisin atau perkara kang kena najis. Wasakfu utawi payon iku kadzalika kaya mengkon-konon tukrohu muhadzatuhu ing koruba lawan parek apa sakfu minhu saking musolli bihaitsu yu'addu kelan sekirane diwilang sapa musolli muhadhian ingkang nganceri ingkang ngelempengi lahu maring najis. Ulangi, muhadhian ingkang nganceri lahu marang sakfu sing ana najis maksudnya urfan ing dalam mungguh uruf. Ya kari lihat atapnya gitu, atapnya kalau jangkung ya ora termasuk. Nah kalau atapnya tuh dekat, nah muhadhian arane ya usahakan kita minggir, jangan ngelempengi. Walayajibu apa itinabun najisi ngedoi najis fi ghairi sholati ing dalam liyane sholat. Kalau sholat wajib ngedoi najis. Wa mahaluhu te panggonane la yajibu itinabun najis iku fi ghairi tadammukhi, tetap ing dalam liyane blopotan sebangsa baluran, blopotan bihi kelawan najis fi badanin ing dalam badan au saubin atau dodot. Jadi fahuwa maka utawi tadammuh bihi fi badanin au saubin iku haramun bila hajatin klan tanpa hajat. Adapun orang yang nguras WC memang harus terjun ke tempat itu. Adapun mainan najis tanpa hajat tidak boleh. Wa huwa najis syar'an ing dalam mungguh syara iku mustaqdarun, perkara kang diwilang jember, diwilang geuleuh. Yamna'u kang nyegah apa mustaqdir. Ulangi, mustaqdar bukan mustaqdir. Yamna'u kang nyegah apa mustaqdar sihhatas sholati ing sae salat. Haitsu la murakhisa sekirane ora ana perkara kang murahaken kang ngerusahaken iku maujud. Fahuwa maka utai najis iku karosin kaya tai, mencakup tai manusia, tai hewan. Wabaulin
kitab ini kurang huruf wawu wa baulin lan uyuh. Walau kana senajan ana opo rausin wa baulin iku minto irin saking manuk wasamakin lan iwak wajarodin lan walang wamalan hayawan la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kadema sailatun sifate nafsa sailatun kang mili lafal nafsa itu isimela dibaca nasab. Lafal sailatun adalah sifate lafal nafsa dipisah oleh lahu. Dalam alfiyah diterangkan jangan mabni lafal sailai. Boleh dibaca rofa sailatun, boleh dibaca nasab sailatan. Di alfiyah nanti kalau sampai hafal tuh wa ghairu mayali wa ghairu mufradi la tabni wansibhu awir raf'ak sidi rofa atau nasab. Au mimma kulin atau saking hayawan kang kena dipangan apa lahmuhu dagingnya makul ala asahi. Wa qala daud sopal ustuhri wa ruyani min aimatina kamalikin wa ahmad rahimahumullah. Innahuma satune raus baul iku tohironi suci karone minal makuli saking perkara saking hayawan kang kena den pangan daging. Ini ringan sekali. Suci minal makuli. Nah, yang sering itu nanti kucing. Kucing tuh kalau yang khususnya kucing laki-laki kalau digusa tuh kencing dulu. Coba saya perhatikan. Yang tinggal bagaimana hukumnya kucing. Bolehkah dimakan? Kebanyakan ulama haram makan daging kucing. Tapi dalam Sarah Jami'us Shaghir makruh mangan daging kucing. Berarti boleh dimakan. Ini turut dalam Sarah Jami'us Shaghir. Cuman kata orang-orang yang suka makan unggas, makan hewan-hewan, termasuk hayawan yang tidak enak dagingnya, itu kucing. Walau rosat lan lamun nelepong alqaat atawa mutah opo sing rosat qaat bahimatun opo rumangkang. Ini fa'ile 1. Kalau ngaji nahu ya mestine termasuk tanazu. Ada bahasa tanazu, rebutan dari tanazu tuh. Lafal bahimatun dadi fa'ile rosat juga dadi fa'ile qaat, berarti rebutan. Qaat dan rosat rebutan karo bahimatun. Bahasanya itu adalah tanazu in amilani tadoya fismin amal qablu fali ila akhirih. Bahimatun habban ing wiji tafsil fa ingkan maka lamun ana opo habban solban iku
atos, kayak kopi umpamanya. Bihaitsu law zuri'a, kelawan sekirane lamun ditandur apa habban yang solban ini, nabata maka tukul apa habban, famutanajisun maka iku mutanajis. Kalau mutanajis ya yusalu, dibasuh apa habban yang dihukumi mutanajis ini. Wa yukalu lan den pangan apa habban. Wa illa lamun ora kana solban ila akhirihi fanajisun maka iku najis. Apa ada? Ya ada itu. Kopi luwak termasuk tuh yang dibudidayakan di daerah Sumatera itu namanya kopi luwak. Jadi hayawan luwak diingu, diternak, kemudian dipakani biji kopi bersama, belum dioceki, ngerti dioceki kan ada kulit dibuka, di dalam itu ada buah kopi berpasangan dua, isinya itu kopi itu isinya dua berpasangan, nanti dimakan. Nah taine itu ya masih berbentuk kopi. Kopi luwak inilah adalah kopi yang termahal di dunia gitu. Bagaimana tuh hukumnya? Berarti mangan kopi tai luwak gitu. Nah tinggal proses miturut di sini gitu, kalau ditandur adalah mutanajis, bisa ditandur berarti mutanajis. Nah andai kan tuh tai luwak yang masih berbentuk perongkolan kopi, andai kan ditandur adalah tukul. Oke, umpama tukul. Berarti tinggal dibasuh, terus disangrai, dibikin kopi. Nah di sananya tuh dibasuh orang tuh, sampai ngerti orang tuh tai luwak itu jelas tai luwak, cuman masih perongkolan kopi. Nah di sana tuh dibasuh orang, tak hampir sedep konon orang usah dibasuh gitu. Nah kalau orang dibasuh berarti kopi luwaknya ya campur kotoran hewan luwak gitu. Nah ada dibudidayakan di sana tuh dibudidayakan. Famutanajisun yusalu wa yukalu wa illa fanajisun. Buah apa saja kalau setelah dimakan gitu ternyata hancur, ya walaupun masih berupa buah tapi sudah lembek, kalau ditanam ora bakal tukul, ya tidak boleh dimakan, fanajisun. Walam yubayinu lan ora jelasaken sapa ulama hukma ghairil habbi ing hukume liyane wiji. Boled, kentang gitu dimakan kambing terus masih keluare masih berupa boled, berupa kentang. Ulama tidak menjelaskan hukumnya. Qala dawu sapa syekhun. Waladzi utai perkara yadharu kang pertala opo alladzi iku annahu satuhune ghairul habbi. Inta ghayyar iku lamun oah opo ghairul habbi an halihi saking tingkai ghairul habbi qoblal bal'i, make ain bukan make ghin itu tuh, qoblal bal'i ing dalam sadurunge ngeleg nelan, walau yasiron senajan anane oah iku kidik, fanajisun ay fahuwa najisun, maka iku najis, fahuwa najisun. Ya tadi kentang mau setelah dimakan oleh kerbau, oleh sapi masih keluar berupa kentang, ya ada bau sengir-sengir orang gitu. Kalau ada walaupun sedikit
tidak boleh dimakan. Soalnya apa? Najisun. Wa illa lamun ora taghayyaru an halihi qoblal ba'i famutanajisun, maka iku mutanajis. Wa fil majmu' lan iku tetep dalam kitab majmu' Ani Syekh Nasrin rahimahullah al-afu utai ngapura an bauli bakorid diasati saking uyuwe sapi kanggo ngiles. Al-habbi nguyuhi al-habbi ing atase wiji. Zaman saiki kan nganggo alat gitu. Giling-giling kan ada penggilingan beras, penggilingan kopi, penggilingan pakai alat. Kalau dulu pakainya itu sapi. Di sini tuh ada batu besar, ceper. Kemudian ada seperti roda, ada kayu nih. Nah terus ini kayu ini diputer sehingga si batu yang bunter ini gelundung muter. Nah yang muter kan tuh hewan, yaitu sapi. Ini batunya ikut ngiling sesuatu yang ditaruh di atas batu ceper tadi. Kalau ngerus kan pakai tangan kita. Nah ini sih ngerusnya adalah nganggo alatnya diputer oleh sapi. Coba buka dalam YouTube gitu tentang penggilingan zaman dahulu, masih ada. Cuman sekarang kan makanya pakai alat. Nah itu namanya bakorid diasati, sapi kanggo giling. Ya otomatis yang namanya juga dekat gitu. Suatu saat kencingnya itu nyepret nih yang digiling ini gitu. Kata Syekh Nasrun ini di ma'fu. Kalau di ma'fu ya tepung terigu yang digiling kemudian kecampuran baulu bakorid diasah boleh dimakan walaupun ada aroma khusus gitu. Wanil Juwaini lan saking Imam Al-Juwaini tasdidun nakiri utawi mbangetaken ngingkari alal bahsi ing atase bahas anhu saking bauli bakorid diasah alal habbi wa tadhiruhu lan ngukumi suci al habbi, ngukumi suci al-habbi atau ngaji ning sorof mah bangsaaken suci, kan ada linisbah gitu. Kafaro bangsaaken kufur, sebangsa di sini sama. Toharo bangsaaken suci, tatirihi bangsaaken suci, atau gampangnya ngukumi suci al-habbi. Wa bahasa lan bahas sapa Al-Fazari rahimahullah ing al-afwa ngapura an ba'ril fa'roti saking tai tikus ida waqa'at ing dalam nalikane tiba itu ya nyemplung opo ba'ril fa'roh fi ma'iin ing dalam perkara kang cewer. Nah, di kampung-kampung kan biasanya masakan itu adalah ditaruh di dapur. Lagi usum tikus,
Biasanya tikus tuh geratak-geratak. Ya mungkin ada kotoran tikus yang masuk ke dalam masakan itu. Bagaimana menurut Imam Al-Fazari di Ampura? Tapi yang jelas itu kan orang sengaja dicemplungi. Ngertinya itu bagaimana? Wis di wadai mangkok serap surup, tinggal 10 sendok lagi lah ada peringkilan kan gitu. Dicermati, wah gitu. Bagaimana ya sudah, kalau seneng ya terusaken gitu. Kalau nggak seneng ya berhenti, jangan diterusaken. Dan biasanya juga kalau ngerti ada perongkolan lain gitu, langsung ongkek, ngerti ongkek gitu. Nah, secara hukum dimaafu miturut Imam Al-Fazari. Tapi jelasnya ya wong manusia ya banyak geuleuh, banyak jember pastinya orang gelem nerusaken. Wa amat ditambahi sarate wa amat lan sumrambah opo al balwa coba bihi kelawan ba'rul fa'roh. Titik. Wa mamana pun teh barang yujadu kang ditemu opo ma ditemu ala waroki bak disajari ingatase godonge setengah wit-witan karohwati hale kaya wuntuk tuh biasanya hitam, merah, hijau, tak putih biasanya putih biasa. Nah, orang kota orang ngerti soalnya ning umay ora ana wit-witan. Yang ngerti tuh wong desa sering ke kebun, ada pohon pisang, ada daun jambu dan lain-lain. Suatu saat tuh di daun jambu itu ada warna putih gitu. Itu namanya mayujadu ala waroki ba'dis sajari karrawati. Bagaimana hukumnya? Fanajisun maka iku najis. Hati-hati jangan dipaksakan ganggu bungkus tape. Karena tape kan dari daun jambu. Kalau ada putih-putih itu jangan dipakai. Ganti yang lain. Atau daun pisang juga sok terjadi ada yang nempel kayak dene busa rawah. Kenapa kok najis? Li'annahu karena satu nikma yujadu ala waroki ba'dis sajar iku yahruju metu opo ma yujadu mimbatini ba'did didani saking batine setengah piro-piro ular. Ya entah ular yang mana tuh ya, sebagian ulat. Bu ulat lagi mencret atau ulat yang bagaimana, yang penting keluar dari batin sebagian ular lafal didan itu jamae dud. Kemudian dijamakan wazan fi'lanun, didanun, tajun, tijanun, so'un, si'anun. Sebangsana itu. Hutun tuh iwak, hitanun. Kama suhida kaya oleh den tingali apa dalika mengkon-mengkonon yahruju mimbatini ba'dididan. Walesa ora ana opal ambaru ambar iku rawsan tai. Khilafan halenulaini liman za'amau kang nyana sapa man hu ing annal ambaro rausun. Annal ambaro rausun. Hu ing anna al ambaro rausun. Jadi di pinggir-pinggir pantai itu ada yang ampul-ampul hitam-hitam. Kemudian aromanya wangi. Sebagian ulama mengatakan yang ngampul, yang warnanya ya kehitaman atau bagaimana gitu, tapi mambune wangi, disebut ambar, kanggo lenga wangi.
Nah, sebagian mengatakan itu adalah kotoran ikan tertentu. Dari kotoran itu kemudian ngampul ke permukaan dan aromanya wangi diambil oleh masyarakat kanggo lengawangi. Miturut man za'amahu itu hukumnya najis. Tapi selain man za'amahu bagaimana? Ya tidak najis, bal huwa balik utawi al-ambar. Iku nabatun tatukulan fil bahri. Termasuk tumbuh-tumbuhan gitu. Seperti yang tumbuh-tumbuhan tuh lumut, ngerti lumut? Nah, lumut tuh masuknya tumbuh-tumbuhan. Nah, ini di laut itu ada sebangsa miturut kebanyakan ulama itu tumbuh-tumbuhan yang ngampul-ngampul di permukaan laut, kemudian aromanya wangi sehingga bisa dibikin minyak wangi. Wa madzin lan madzi bimu'jamatin lil amri karena perintah bigusri dzakari kelawan basuh az-zakari minhu saking madzin. Apa itu madzin? Wa huwa madzin iku maun abyadu cairan putih. Au asfaru atawa cairan kuning. Rokikun kang cewer. Tidak kental, cewer. Yahruju kang metu opo maun ghaliban ing dalam kaprah inda sawaroni sahwati nalikane obahe sahwat bergejolake sahwat lanang karo wadon biwairi sahwatin kelan tanpa sahwah qawiyatin kang kuat itu namanya madzi. Manakala bergejolak sahwah akan keluar cairan itu disebut madzin, hukume najis. Wawajin bimuhmalatin kelan muhmalah itu kang disepeaken saking titik. Kalau bimu'jamatin kang den titiki. Bimuhmalatin kelawan kang den suwungaken saking titik wadyin. Wahwa te wadyin. Ini ada yang macamnya wadiyin, ada wadyin, ada. Wahwa te wadyin iku maun abyadu cairan kang putih. Kadirun, kitab saya itu ada yae, semestinya tidak ada yae. Kadirun, sebangsa fariha farohan fahuwa farihun. Kadirun kang butek keruh. Sahinun kang kental, cairan putih keruh kental. Yahruju kang metu apa maun abyadu kadirun sahin ghaliban ing dalam kaprae akibal bauli ing dalam ngiri-ngiri nguyuh. Setelah nguyuh cairan itu keluar. Au indah hamli sain atau nalikane nggawa suwiji-wiji gotong suwiji-wiji dan sebangsane sakilin kang abot. Wadamin lan getih. Kalau najis ya tidak boleh dimakan. Ya walaupun banyak di pasar-pasar itu bahasa Sunda sih namanya marus. Marus itu daging, bukan getih, hasil dari nampung nyembelih sapi, nyembelih kerbau, nyembelih kambing. Itu darahnya ditampung, nanti dibiarkan, nanti
mengendap, kemudian kayak cuing gitu. Setelah kayak cuing dan sebangsanya, terus dipotong-potong, dibumbuni, digoreng. Namanya marus kalau Sunda. Haram dimakan. Kemudian minyak yang digunakan untuk goreng ya jadi najis semua. Hatama sehingga barang bakia kang keri opoma ala nahwi admin ingatase sepadane balung. Kalau sampai motong kambing, ayam dan lain-lain, kadang-kadang ada darah yang nempel di tulang dan sesamanya tulang. Ya tetap najis. Nah, kalau masak bagaimana? Apa perlu dibasuh? Di sini dikatakan lakinnahu tetapine ma bakia ala nahwi azmin iku ma'fuun diampura opo anhu saking ma bakia. Jadi bagaimana? Begitu dipotong-potong ya sudah, serbeti saja, langsung masak bruk di wajan. Ora perlu dibasuh, dima'fu itu. Nah, kalau dibasuh ya sekalian, sing bersih, tidak ada darah sama sekali itu kalau dibasuh. Kalau diusap, dilap saja, biasanya itu dilap, setelah dilap masak langsung dima'fu. Wastasnau lan jabaaken sapa ulama minhu saking dam al-kabida ing ati. Itu darah melulu tuh, kabid. Tapi tidak najis. Kalau darah ya najis, tapi atine ora najis. Watihala lan limpa. Limpa itu ya hampir kayak ati itu. Rasanya hampir sama. Mung serate tidak selembut ati. Wal miska lan misik, minyak kasturi. Ini termasuk minyak wangi yang paling mahal tuh, miska, minyak misik. Ya sudah kangelan ditemukan. Awalo mimmayitin senajan iku saking mayit. Hayawan tertentu, di bagian tertentu itu ada wadah yang di dalam wadah itu mengandung minyak misik. Entah itu gumpal atau saya belum pernah tahu. Nah, minyak itu atau wangen-wangen itu namanya misik. Terus hayawannya juga saya tidak tahu hayawannya kayak apa. Tapi yang jelas dari hayawan. Di hayawan itu ada wadah tertentu yang dalamnya minyak kasturi. Walau mimaitin berarti walaupun hayawannya itu sudah mati, minyak kasturinya diambil dari wadah itu. Tidak najis. Demikian ini inin akoda lamun dadi bundel. Dadi bundel tuh kayak deodoran tuh atos gitu, seperti itu. Bukan bundel tuh kayak batu atos ora gitu. Yang penting tidak mencair, itu namanya in akoda. Kayak jelly, ngerti jelly kan ber. Itu tidak termasuk cair. Namanya in akoda jelly. Terus apalagi yang sok dibikin itu, agar. Itu termasuknya dari namanya in akoda. Wal alaqata lan gumpalan darah.
wal mudghata lan gumpalan daging. Ini biasanya perempuan yang keguguran itu. Suatu saat keguguran itu masih berupa gumpalan darah. Menurut di sini gumpalan darah keguguran itu tidak najis. Yang kedua, gumpalan daging berarti akan menjadi bayi. Gumpalan daging cuman gugur. Gumpalan daging itu pun tidak najis. Walabanan lan laban air susu kharaja kang metu apa laban bilauni damin kelawan warnane getih. Ya, terutama ibunya kurang sehat gitu. Ini kadang-kadang darah yang disusukan ke air susu ibu yang disusukan kepada anaknya warnanya berubah merah darah. Bagaimana? Tidak termasuk najis. Istasnau. Wadama bedotin lan getihe endog. Sampai sok masak gitu. Suatu saat itu salah satu telur begitu dipecah dimasukkan ke dalam mangkok ada yang warna merah. Itu namanya dama bedotin. Bukan dama bedotin itu yang di luar, bukan. Dama bedot itu setelah dipecah di dadar. Di situ banyak darah gitu, ada warna merah. Yang penting lam tafsud kang ora rusak opo bedo. Yang rusak itu yang apa? Yang kuwuken tuh, yang bau busuk. Nah itu namanya fasad. Wakoihin lan nanah. Lianahu karena satu kaihin iku damun getih mustahilun kang malih. Jadi warna putih. Ada yang kehijau-hijauan. Wasodidin dibaca jer. Lan kaya sodid. Lagi ngaji maknanya nanah wuk. Dan maknanya saja dulu. Ini makna keramat. Nanah campur darah. Gitu. Nanah wuk namanya. Nanah campur darah. Wahwa utai sodid iku maun rokikun. Banyu atau cairan. Rokikun kang cewer. Yuholituhu kang nyampuri ing maun rokik opo damun. Nah namanya nanah wuk. Wakaza iku kaya iki sodid maujurhin utawi banyune tatu. Sampai tergores pisau. Coba saya perhatikan setelah darahnya mampet, dilihat nanti itu ada keluar air. Itu namanya maujurhin. Wajudriin lan cacar. Banyu cacar kan ada air, cacar. Waniftin lan pelenting atau pelentung. Sok ada bisul gitu. Ning anggota tubuh sok ada bisul. Kemudian kadang-kadang kan sok tidak sabar ditojos keluar air. Nah itu niftun. Atau yang sering terjadi lagi itu orang yang kena minyak.
minyak goreng gitu, kepeletikan nempel, kalau sudah kena air gitu biasanya mendusul. Nah itu termasuk niftun. Bagaimana hukumnya? Wakada, kalau wakada sama-sama najis. Mung ana sarate in taghayyaro, lamun owah opo ma ujurhin wa judriyin wa niftin. Owah itu bagaimana? Mambune beda. Jadi kadang-kadang mambune amis, bahasa Sunda sih hanyir. Nah, kalau bekas sayatan, darah sudah mampet terus berbel air, nah ini namanya maujurhin. Jangan sakan diambung. Kalau baunya amis, hanyir, berarti taghayyaro. Begitu pula yang melentung-melentung bekas tadi kena minyak, kemudian berapa hari nih, 1 hari 1 malam sok keluar, ini pun kalau ditojos kemudian airnya baunya beda, ya najis. Wa illa fama uha tohirun. Wa illa lamun ora taghayyaro, ternyata ora mambu amis, ora mambu hanyir. Fama uha makau te banyune jurhin judriyin niftin. Awas bukan kepada mak rujuk ke. Fama uha makau te banyune jurhin ila akhirihi iku tohirun suci. Wa qai ima iddatin